Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup itu baik-baik aja? Kerjaan ada, makan tuh bisa, pasangan juga ada, keluarga baik-baik aja. Semuanya tertata dan nggak ada masalah. Tapi dalam hati kecilmu ini ngerasa, kok kosong ya? Kayak ngejalanin hidup, tapi ngerasa nggak hidup. Kamu tahu nggak sih? Kamu nggak sendirian. Tenang aja. Aku juga pernah ngerasain itu. Dulu aku mikir, perasaan ini mungkin cuma lewat aja. Tapi ternyata enggak bro. Setelah aku riset dan beberapa survei ke teman-temanku, ternyata pernah ngerasain hal yang sama. Ngerasa stuck, hampa, dan nggak tahu arah. Kayak hidup tuh mau ngapain ya? Emang udah bener apa yang aku lakuin? Kok hidup gini-gini aja ya? Padahal secara kasat mata hidup itu aman aja, baik-baik aja. Dan masalahnya, nggak semua orang bisa ngejelasin itu. Sadar akan perasaan itu. Bahkan lebih parahnya lagi, kamu ngerasa bersalah. Karena mikir, aku nggak boleh sedih. Hidupku baik-baik aja kan? Padahal emang ada yang salah dari cara kita hidup. Dan itu bukan salahmu, tapi sistem yang kita jalani setiap hari. Dan setelah aku melakukan riset, beberapa hal yang aku temuin itu ternyata dalam banget. Bahkan ada kaitannya tentang hidup yang kita jalani saat ini. Cara kita hidup sehari-hari. Oke, mari kita bahas. Let's get into it. Terima kasih yang udah klik video ini ya teman-teman. Kamu yang baru tahu channel ini bisa subscribe untuk pembahasan topik-topik yang menarik seperti ini. Kenalin aku Firman, biasa dipanggil Imin, dan ini adalah konten kenapa kita ngerasa kosong padahal baik-baik aja. Sadar gak sih, sebenarnya kita itu hidup di zaman yang serba efisien. Mau makan tinggal pesan online aja 15-20 menit ataupun setengah jam sudah sampai. Gabut, tinggal buka TikTok, scroll-scroll, atau sosmed lain, nonton video lucu, oke. Mau ngobrol sama teman, chat aja, ataupun telepon juga bisa. Ngurus kerjaan, ya sekarang kan banyak ya kerja remote ataupun WFA gitu ya. Tinggal Zoom meeting, kerjain remote, jarak jauh gitu, nggak harus ketemu, juga bisa. Semua serba mudah, serba cepat. Tapi justru karena itu, kita sebagai manusia ini nggak ngelakuin secara penuh, secara keseluruhan. Kita ini hanya numpang lewat, ngerjain apa-apa setengah-setengah. Makan itu sambil scrolling sosmed, makan itu sambil nonton YouTube. Nonton film pun masih sempat kepikir kerjaan. Refreshing aja, kamu healing gitu ya, masih pasti ada sedikit pikiran tentang kerjaan. Kita nggak bener-bener hadir dalam kesadaran kita sendiri. Lama-lama, semua ini membuat otak kita capek. Bukan karena terlalu banyak bekerja, tapi karena terlalu banyak yang setengah-setengah. Akibatnya apa? Kita ngerasa kosong. Karena semua hal yang kita lakukan itu nggak nancep di hati. Jadi nggak ada momen yang bener-bener kita rasain dengan sepenuh hati. Semuanya serba cepat, serba skip, serba lewat aja. Jadi bener-bener nggak ada yang bisa kita kenang. Cara bersyukur kita pun kurang gitu loh. Padahal bersyukur itu menambah nikmat kita. Nggak usah aku sebutin di agama mana, tapi memang kalau bersyukur itu otomatis akan menambah kenikmatan kita. Pasti di antara kalian juga ngelakuin hal yang setengah-setengah itu terlalu banyak di hidup kalian. Coba deh, mulai sekarang lakuin hal yang secara penuh, secara totalitas, jangan setengah-setengah. Itu akan berimpact positif ke hidupmu. Dan kalau kamu tahu, otak kita itu punya sistem yang memberikan hadiah kepada tubuh kita. Hadiah ini alami teman-teman. Ada yang tahu nggak namanya apa? Ya benar, dopamin. Pasti udah pada denger ya tentang dopamin ini. Dopamin ini adalah suatu hormon di tubuh kita, yaitu senyawa yang tepatnya ada di otak nih, di sini di otak, yang mempengaruhi suasana hati dan bertugas untuk menyampaikan rangsangan kepada seluruh tubuh. Dopamin ini akan dilepaskan secara kalau misalnya kamu ini sedang ngerasa bahagia, senang. Kayak misalnya dapat reward, kayak misalnya senang menang dari game, kayak misalnya nikmati keseruan untuk mendaki gunung. Nah, misalnya gitu-gitu ya. Kan itu munculkan rasa dopamin, kesenangan dan ingin merasakan itu lagi. Ya nggak? Dulu dopamin itu gampang banget kita dapatin waktu kita ngelakuin olahraga, ngobrol sama temen, atau nyelesain kerjaan yang susah gitu ya. Kalau kita ngerjain sesuatu hal yang susah dan ternyata bisa menyelesaikan, itu akan ada kesenangan dan kepuasan tersendiri, muncul dopamin. Tapi teman-teman, kalau sekarang tiap kita nge-scroll TikTok, nge-scroll IG, YouTube Short, dopamin keluar.
Jadinya otak kita itu terbiasa dan gampang menikmati secara instan visual yang berubah-ubah. Fokus orang ini akan jadi terganggu. Bayangin aja otak kita itu seperti keran yang ngeluarin dopamin gitu ya. Kalau dopamin dibuka terus-menerus, lama-kelamaan kerannya jadi rusak. Akibatnya kita memerlukan stimulasi yang lebih dan lebih besar lagi untuk mencapai dopamin, untuk mendapatkan dopamin itu. Itu sebabnya hal-hal kecil nggak bikin kita bahagia lagi. Kita makan makanan yang enak, tapi kita nggak ngerasain nikmatnya makan. Esensi dari makan itu sendiri. Kita nonton film yang bagus, tapi kita nggak ngerasa terhibur. Dan ada fakta lain teman-teman, tahu nggak sebenarnya hidup kita itu baik-baik aja. Sampai kita lihat postingan teman di medsos, kita jadi insecure atas apa yang telah kita punya. Dulu bahagia itu simple banget. Dapat ucapan ulang tahun dari teman, dengerin suara hujan, atau lihat senyum orang tua itu udah bahagia banget. Walaupun sekarang juga masih bahagia lihat senyum orang tua ya. Tapi sekarang gimana? Kita kebanyakan ngerasa semua itu hanya hal yang biasa aja. Karena kita udah terbiasa sama standar kebahagiaan yang tinggi di sosmed. Orang tuh di sosmed selalu pamer traveling, makanan, senang-senang, pasangan baru. Jadi diri kita itu ngerasa kurang terus gitu loh. Gak akan ada habisnya, apalagi muncul standar TikTok yang aneh-aneh. Kayak standar cowok nih misalnya. Cowok tuh harus bisa ini, cowok tuh harus berseragam, cowok tuh harus minimal gaji dua digit gitu ya. Dan lain-lain lah. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri, bukan di orang lain. Semua hal itu bikin kita ngerasa nggak cukup. Bahkan pas semua kebutuhan dasar kita terpenuhi, tetap aja ya, kita ngerasa kosong, kita ngerasa hampa. Apa sih yang kurang gitu loh. Dan semua itu nggak bisa ditutupi sama barang atau validasi. Kita kehilangan makna-makna kecil dalam hidup kita. Padahal justru itu yang bikin kita bermakna. Jadi kita merasa terisi. Kita tuh udah terlalu lama ngejar hal-hal yang besar, tapi kita kadang lupa. Justru hal-hal kecil itu yang membahagiakan kita. Hal yang jujur dan beneran nyata. Tapi ya kita sering ngelupain bagaimana cara ngerasain itu semua. Kalian ngerasa relate gak sama fenomena ini? Sebenarnya kita udah terlalu sibuk sama apa yang kita lakukan dan gak ngelakuin hal-hal secara totalitas. Gimana sih cara ngilangin ketidaknyamanan ini, kekosongan ini? Solusinya bukan liburan yang mewah atau self-healing aja. Itu nggak cukup. Kadang jawabannya itu ada di hal-hal yang sederhana. Kayak dengerin lagu favorit kamu dengan tenang, tanpa scrolling sosmed ataupun apapun itu yang mengganggu kamu dengerin lagu favoritmu itu. Nggak ada gangguan dari pihak lain, orang lain, atau dunia luar. Kamu juga bisa ngobrol nih sama temen. Yang dari telepon ataupun Zoom meeting, kamu ketemu langsung dan ngobrol secara hati ke hati, nikmatin aja obrolannya, jangan terganggu sama hal-hal yang lain. Atau kamu bisa ngelakuin bersinergi dengan alam. Bersinergi dengan alam tuh gimana? Ya kamu nggak perlu jauh-jauh ke hutan ataupun ke gunung gitu ya. Kamu mungkin bisa ke halaman yang ada rumputnya atau tanah langsung, kamu jalan di situ tanpa alas kaki. Nikmati udaranya, nikmati suasana lingkungan sekitar. Ini aku pernah lakuin dan nyaman banget. Oke teman-teman, kita tuh sebenarnya perlu hadir di hidup kita sendiri, sadar ya. Hadir waktu makan, hadir waktu ngobrol, hadir waktu jalan-jalan. Pokoknya kita sadar dan ngerasa hadir atas apa yang kita lakukan secara totalitas. Sehingga otak dan hatimu itu bisa ngerasa puas. Dan itu yang bisa pelan-pelan ngisi ruang dari kekosonganmu itu. Kamu gak butuh hidup yang sempurna untuk ngerasa cukup. Kamu itu cuma butuh berhenti sejenak dan mulai rasain apa yang ada di sekitarmu. Gimana? Kalau kamu pernah juga ngerasa kosong, coba tulis di komentar. Mungkin orang lain yang bisa ngebaca komentar di bawah sini akan juga ngerasain hal yang sama. Ternyata aku nggak sendirian ya, aku ngerasain kekosongan ini juga. Dan itu bisa jadi awal dari rasa cukup. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kasih saran juga untuk apa yang aku bahas di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa, stay positive.